Hey yo, what's up fellas? Selamat datang bersama saya Kevas di sini. Di sini kita akan membahas pertembakauan di daerah Indonesia. Bagi Anda para pecinta tembakau di seluruh Indonesia, para tankwares, para pecinta kepulauan asap yang gurih dan nikmat, silahkan datang ke sini untuk membahas berbagai macam tembakau di sini. Sebelum kita mulai videonya lebih lanjut, sebar dulu men. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sebuah tembakau yang sudah sangat familiar di antara fellas semua. Ya, tembakau tersebut pasti fellas semua sudah tahu. Tembakau tersebut bernama tembakau Dharma Wangi. Buat fellas semua yang belum tahu tentang tembakau ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sih tembakau Dharma Wangi itu. Sepertinya tembakau Dharma Wangi ini memiliki sebuah filosofi, sepertinya. Jadi Dharma itu artinya adalah komitmen, sedangkan wangi dalam bahasa Jawa artinya adalah harum. Jadi, fellas, tembakau ini sepertinya memiliki filosofi, yaitu dia tetap berkomitmen supaya supaya aromanya akan tetap wangi dan harum untuk memberikan aroma kepada Indonesia kita tercinta ini. Tembakau Dharma Wangi ini, fellas, berasal dari sebuah desa kecil, tepatnya di daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bagi fellas semua yang tinggal di daerah Sumedang, Jawa Barat dan sekiranya tahu banyak tentang tembakau ini, boleh komen di bawah, oke? Nah, Dharma Wangi ini memiliki rasa dan ciri khas yang cukup baik. Menurut beberapa teman saya yang sudah mencoba tentang tembakau ini, menurut mereka rasanya sangat soft, smooth, tidak mengganggu di tenggorokan, dan aromanya pun sangat mantap. Itu kata mereka. Saya sendiri sih belum pernah coba, dan pada kesempatan kali ini semoga rasa yang saya coba itu sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman saya kepada saya. Dan ini dia tembakaunya. Oke, pertama kita akan membahas tentang penampilannya terlebih dahulu. Stop. Sabar, tenang, jangan buru-buru, Jadi sebelum kita mengetahui tentang tembakaunya seperti apa, saya cukup suka dengan packaging ini. Cukup klasik karena dia memakai BSL bahasa Jawa. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia pakai apa kan. Cukup keren sih. Tapi kesuwen lah. Ayo kita bahas. Kita buka langsung. Ada kresek, Pak. Nggak sangat belas sayangnya. Padahal pun jawabannya masih keren ya, toh. Ada kresek nenekan. Oke. Indang nih. Indang jare, Pak. Oke. Kalau untuk dari penampilannya sendiri, saya ambil secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak. Tembakau ini cukup halus di tangan saya. Sepertinya ini daunnya sedikit kurus. Bisa dilihat dari sini, soalnya dia potongannya pun juga kecil-kecil. Terdapat potongan batang daun juga di sini. Entah ini daun atau bunga ya. Soalnya beberapa orang menyebut ini batang daun, dan beberapa orang juga menyebut ini sebagai bunganya tembakau. Untuk warnanya sendiri dia berwarna kuning coklat kecerahan. Jadi untuk dari penampilannya sendiri cukup menarik, ya betul, cukup sangat menarik. Kalau dilihat dari tampilannya, sepertinya tembakau ini berusia adalah sekitar 18 sampai 24 bulan. Jadi, untuk fellas semua yang belum tahu, tembakau itu baiknya setelah dipanen, baik digunakan ketika sudah berusia minimal 2 tahun. Dan jadi setelah dipanen, setelah itu dirajang, disimpan dulu dalam gudang yang tidak boleh lembab, yang sedikit agak panas, jadi suhunya harus tinggi, tidak boleh kita menyimpan tembakau dalam suhu yang lembab, itu tidak boleh. Setelah disimpan di dalam gudang tersebut, baiknya kita gunakan setelah berusia 2 tahun.
Nah, setelah itu kita akan bahas tentang aroma dari tembakau Dharma Wangi ini. Cukup menarik aromanya. Memang harum sih, sesuai dengan namanya, wangi. Memang tembakau ini sangat wangi. Aromanya juga segar, cuman agak sedikit menusuk di hidung saya. Tapi ya cukup menarik sih ini dan sangat layak untuk dicoba sepertinya. Tungguin ini gimana? Oh halah, pantesan tampilannya cukup boy sih. Tapi yang terpenting kita akan mencoba tembakau ini. Itu yang paling penting. Dan kali ini saya akan mencoba beberapa cara untuk melinting. Yang pertama, saya akan melintingnya secara manual tanpa dirajang menggunakan kertas ambri. Dan saya pada kesempatan kali ini menggunakan ambri Buffalo Bill. Ambri ya, sebutan saya ambri sih. Nggak tahu kalau teman-teman di luar sana menyebutnya apa. Ada yang bilang kerapir. Kalau saya biasanya memang menyebut ini ambri. Mari kita linting tembakau ini dengan ambri ini, oke? Jadi modelnya seperti ini. Cimeng loh. Anjane iki kleru mesti. Ya memang seperti ini modelnya. Kalau cimeng ini mocong, Pak. Ngene, Pak. Apa? Iya no. Inspirasi untuk Pak Bob Marley, Pak. Ya. Oke. Mari kita bakar rokok ini. Tapi sebelum kita bakar rokok, seruput kopi ini selek. Ya, saya suka masuk tenggorokan. Sedikit agak menggaruk di tenggorokan kalau menurut saya. Untuk aromanya sendiri, cukup menyenangkan aromanya ini. Jadi ketika tembakau ini saya sedot pertama kali, di mulut tuh ada rasa sensasi dinginnya. Tapi dia dinginnya beda sama rokok-rokok mentol. Jadi ya, di dalam rongga mulut saya ini terasa sensasi dinginnya dari rokok ini. Cuma di lidah agak getir. Mungkin tembakau ini agak muda. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, tembakau yang baik bisa digunakan ketika masa penyimpanannya minimal 2 tahun. Tapi sepertinya tembakau ini kurang dari 2 tahun sudah dipakai. Ketika dikeluarkan lewat hidung, agak sedikit panas di hidung. Pengar, tahu nggak sih pengar? Saya akan mencobanya dengan teknik waterfall. Itu versi slow motion, Pak. Nggak enak lagi konornya, Pak. Saya ini yang bener. Nikmat. Saya suka dengan cita rasa tembakau ini. Mungkin ini cocok untuk dijadikan campuran beberapa tembakau yang lain ya, supaya lebih memiliki rasa ngefek impact di dalam dada dan tenggorokan. Jadi ketika kita ngerokok itu puas banget, Pak. Dan apa ya? Yo. Angklek loh, cara Jawane angklek loh. Buat salah semua yang sekiranya sudah pernah merasakan sensasi dari tembakau Dharma Wangi ini, kiranya boleh komen di bawah, di kolom bawah ya. Barangkali ada perbedaan komentar dari saya dan saudara dari fuck. Soalnya kan mulut orang kan masing-masing, nek bentuknya podo, Pak. Betul. Tapi cangkemnya siji-siji, ilatnya siji-siji, Pak.
Oke, setelah kita melinting dengan gaya old school seperti ini, dengan gaya manual seperti ini tanpa dirajang, saya akan mencobanya dengan dirajang terlebih dahulu. Jadi rasa-rasa tersembunyi daripada tembakau ini tuh akan muncul, biasanya seperti itu. Oke, kita langsung coba saja. Mari kita ngerajang bako ini. Kita ambil secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak, potong-potong tipis-tipis. Kalau saya sukanya kurang lebih 1,5 cm. Jadi seperti inilah modelnya. Harus hati-hati ngerajangnya, dan tidak tercium cuil. Diawur-awur dulu supaya tidak terlalu memadat seperti ini. Supaya pas proses pelintingan itu gampang. Pelintingan. Dan inilah alat yang saya gunakan untuk melinting tembakonya. Hal yang cukup sederhana namun sangat bermanfaat. Kalau sedotan, sederhana tapi sangat bermanfaat. Jadi, Velas, perlu diketahui bahwa ketika kita melinting tembakau seperti ini, melinting rokok seperti ini, tingkat kepadatan sangat berpengaruh terhadap rasanya. Jadi kita nggak boleh melinting terlalu tipis, maksud saya terlalu gembos, dan juga nggak boleh terlalu padat. Yang betul adalah pas. Jadi ini pakai filter saya. Setelah dirajang menggunakan gunting, terus saya kasih filter, kertas saya pasang, dan tada, jadilah rokoknya. Kita ketok pucuknya dulu. Nah, dan seperti inilah penampakannya ketika sudah dilinting menggunakan alat pelinting rokok. Sangat rapi dan boys, dan mudah untuk dirokok. Kita nggak perlu jepit tangan seperti ini, nggak serepot ketika kita melinting manual. Jadi ini saya melintingnya tidak terlalu keras juga tidak terlalu gembos, cukup sedengan. Jadi ketika lintingannya sedengan ini kita bisa merasakan rasa-rasa yang tersembunyi di balik tembakau ini. Jadi banyak ya di luar sana velas-velas semua yang mungkin belum bisa melinting manual seperti yang saya lakukan di awal tadi. Alat tersebut dapat sekali membantu velas semua untuk melinting rokok. Ya kalau yang pengen sih. Jadi soalnya begini, terdapat stigma pada masyarakat ketika kita mau melinting model manual seperti itu. Banyak yang ngomong kalau itu kita kayak katanya yang linting ganja lah, yang model pocongan, yang nyimeng lah, yang apalah. Segera pakai rokok ini, oke? Kopinya dulu tapi jangan lupa. Saya jujurnya saya lebih suka dilinting rajangan seperti ini. Sangat jauh lebih halus. Getir di lidah juga sangat berkurang. Bulatnya sangat dapat juga. Di hidung pun juga nyaman ketika di waterfall. Dinginnya juga masih terasa. Masuk Pak Asli, masuk wes Asli. Gurih Pak, asli enak ini. Jadi biasanya kan kita merokok pas selesai makan, atau pas kita buang air besar, atau pas kita nyantai nongkrong bersama teman-teman. Jadi rokok ini cukup menenangkan dan cukup smooth, cukup kalem. Jadi ketika kita merokok sebatang itu kira-kira rasanya akan kurang. Jadi minimal sepertinya kita harus merokok minimal 2 batang untuk merasakan kelegaan. Sekian review saya mengenai tembakau dan wangi ini. Bagi velas semua yang suka dengan video saya, yang suka dengan review saya pada kali ini, kiranya boleh di like, boleh dikasih komentar apapun saya terima, entah itu velas mau itu saya model apa, los ya tak?
Dan apabila saudara sekalian, maksud saya Vela sekalian memiliki rekomendasi untuk saya mereview tembakau dari daerah tertentu, boleh kasih komentar di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa subscribe, ya betul subscribe, oke? Dah, thank you, dah.